Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tentang obat hati. Kita ketahui bahwasanya penyakit itu ada dua. Yang pertama penyakit zahir, yang kedua penyakit batin. Penyakit zahir sakit gigi, sakit kepala, demam, panas dingin, pilek, penyakit jantung, liver, dan sebagainya. Itu sudah banyak dokternya, sudah banyak obatnya. Yang kedua, penyakit batin. Penyakit batin itu penyakit hati. Sombong, takabur, ujub, riya, sum'ah. Hatinya sering gelisah, sering dendam, hasud, iri hati, dan sebagainya. Itu namanya penyakit batin, penyakit hati. Ada obatnya penyakit hati di dalam kitab Kifayatul Atqiya diterangkan, yakni anna dawa al-qalbi, sesungguhnya obat hati. Hati harus diobati nih. Bagaimana? Ai asbaba silahihi alladhi idza wujida wajada silaha sairil a'dha'i. Penyebab-penyebab baiknya hati, ya, hati kita bisa baik penyebabnya apabila ditemukan sebab-sebab tersebut, maka akan ditemukan pula kebaikan-kebaikan yang ada di anggota tubuh kita ini. Anggota tubuh kita itu tangan, mata, telinga, kaki, dan semuanya. Apabila penyebab baiknya hati ini bisa ditemukan, bisa diobati, maka baik pula seluruh anggotanya. Apabila hatinya baik, maka tangannya pun akan baik. Apabila hatinya baik, maka matanya pun akan baik. Apabila hatinya baik, maka telinganya, anggota badan keseluruhannya itu akan baik. Jadi kuncinya itu ada di dalam hati. Hatinya baik, maka seluruh anggota badannya pun akan baik. Ketika hatinya buruk, hatinya sakit, hatinya jelek, maka jelek juga seluruh anggota tubuhnya. Sila hasa iril a'dha'i. Terus bagaimana cara mengobati supaya hatinya tidak buruk, supaya hatinya tetap baik? Bagaimana? Di sini diterangkan, kama akhbaro bidzalika alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khosyatu asya'a, ada 5. Obat hati ada 5. Ada 5. Awaluha tilawatul Qur'ani. Yang pertama, sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Kenapa membaca Al-Qur'an? Karena membaca Al-Qur'an bisa melapangkan hati kita. Membaca Al-Quran bisa memberikan cahaya kepada hati kita. Dengan demikian, maka hati kita pun akan tentrem, adem, ayem. Kenapa? Karena disinari oleh cahaya Al-Quranul Karim. Wathaniha ikhla'ul batni. Yang kedua, obat daripada baiknya hati, ya, yaitu ikhla'ul batni, mengosongkan perut. Perutnya sering kosong, jangan banyak makan, sering berpuasa. Maka dengan sering berpuasa ataupun perutnya sering dikosongi, tidak banyak makan, maka hati kita pun akan menjadi tenang. Ibadahnya pun tidak berat, karena yang bisa memberatkan badan kita, ibadah kita yang makin berat karena badan kita. Badan kita berat karena banyak makan, tidak sering dikosongkan. Kebanyakan makan, perutnya sering penuh, maka bisa memburukkan hati kita, ya. Jadi yang kedua, obat daripada hati adalah sering berpuasa ataupun sering mengosongkan perutnya. Wa tsalitsuha qiyamul laili. Yang ketiga, obat hati. Hati kita sering gundah, sering resah, sering jengkel, dendam, hasud, yaitu cara mengobatinya dengan qiyamul laili. Yang ketiga, qiyamul laili. Sering bangun malam. Cobalah yang sering
hatinya resah, gundah, gelisah, bangun malam jam 2, jam 3 bangun meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam sholat malam itu munajatnya paling khusyuk, paling tenang. Disitulah letak daripada ketenangan hati itu. Warabiuha atau dorru waktu sahuri. Yang keempat, obat hati adalah atadorru waktu sahur, yaitu tadorru, berdoa dengan khusyuk pada waktu sahur. Waktu sahur itu perkiraan jam setengah 4, jam 3, jam setengah 4 lah gitu ya, waktu sahur yang paling utama. Kenapa demikian? Karena di dalam syarahnya diterangkan, karena waktu sahur itu adalah waktu munajatillahi wa du'a'u fi aqrabu ila ijabah. Waktu sahur itu jam 3, jam 4 itu adalah waktu munajat, dan berdoa di dalamnya waktu sahur itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dengan kita berdoa pada waktu sahur, maka hati kita pun akan dilunakkan, akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khamisuha mujalasatus sholihin. Obat hati yang kelima adalah sering duduk-duduk beserta orang-orang soleh. Duduk-duduk beserta kiai, beserta ustadz, sering duduk-duduk di pengajian-pengajian, itu bisa mengobati hati kita yang gundah, yang resah. Masya Allah. Kenapa sih duduk-duduk beserta ulama itu, duduk-duduk di pengajian beserta kiai itu bisa menenangkan hati? Karena li'annaha turithul iqtida'a bihim, karena sesungguhnya sering duduk-duduk beserta orang-orang soleh bisa mewarisi afalnya, perbuatannya, ucapannya, ataupun ahwalnya. Masya Allah, bisa ditiru. Dengan demikian, maka hati kita pun semakin tenang dengan kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Itulah sekelumit tentang obat hati. Obat hati kita sering resah, maka obatnya yang 5 ini. Satu lagi ditambah, yaitu wazada ba'duhum sadisan wa huwa uqlul halal. Obat hati yang keenam yaitu adalah uqlul halal, memakan barang-barang yang halal. Jadi kalau hati kita sering resah, hati kita sering gundah gulana, tidak tenang hatinya, mungkin coba cek, mungkin makanan yang kita makan adalah barang-barang yang tidak halal. Naudzubillah min dzalik. Memakan barang yang halal akan mengobati hati kita yang gundah gulana, yang resah. Inilah 6. Ya, 5 ditambah 1, 6 obat hati di dalam kitab Kifayatul Adqiya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.